Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kembali membahas soal untuk melatih Bapak Ibu menghadapi tes P3K tahun 2023. Isinya itu adalah soal-soal tentang observasi diri, tentang situational judgment test. Soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para guru. Ini sudah bagian yang ke-27. Soal yang pertama, orang tua siswa mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pembelajaran. Maka sikap Anda sebagai seorang guru adalah A. Meminta siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. B. Menasihati siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. C. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. D. Meminta orang tua memilihkan buku penunjang pembelajaran. D. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Ini ada orang tua yang mengeluh. Anaknya sulit mengikuti pembelajaran. Seharusnya yang kita perbaiki itu adalah diri kita. Kita perbaiki cara kita memberikan pembelajaran. Kita desain pembelajaran itu menjadi lebih komunikatif sehingga mudah dipelajari. Bukannya meminta orang tua untuk membelikan buku penunjang ataupun meminta anaknya untuk les tambahan di luar. Itu tidak tepat. Soal kedua, Anda sering mendengar istilah baru tentang Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait rencana pengoptimalan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai seorang guru, maka sikap Anda adalah A. Menunggu sosialisasi terkait dengan hal tersebut untuk dilaksanakan di sekolah. B. Berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. C. Tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan di sekolah. D. Mendesak kepala sekolah untuk menganggarkan pelatihan tentang kurikulum baru tersebut. Bersikap masa bodoh karena semuanya akan mengalir seperti air. Kalau seperti ini, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kita berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. Jadi soal ini berkaitan dengan pada saat awal-awal dulu kemunculan kurikulum merdeka. Maka sikap kita itu adalah berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan. Kalau yang A, menunggu sosialisasi terkait, berarti tidak ada usaha kita untuk memahami kebijakan baru tersebut. Yang C, tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini memang benar. Tetapi untuk kurikulum baru itu tetap harus ada usaha kita untuk mencari tahu dan memahaminya. Kalau yang D, mendesak kepala sekolah untuk menganggarkan pelatihan tentang kurikulum baru, ini bukan wewenang kita juga untuk mendesak kepala sekolah. Bersikap masa bodoh karena semuanya akan mengalir seperti air. Nah, ini seolah-olah kita tidak peduli dengan pembaharuan yang akan terjadi. Jadi apapun kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun itu baru sekedar wacana, yaitu kita berusaha untuk mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut sendiri. Soal ketiga, seorang siswa terlihat tidak fokus dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang Anda sampaikan, maka tindakan Anda adalah A. Mengabaikan ketidakfokusannya dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. B. Memberi hukuman kepada siswa tersebut agar dia lebih fokus. C. Mencari tahu alasan ketidakfokusan siswa tersebut dan mencoba menyesuaikan metode pembelajaran. D. Menyuruh siswa tersebut keluar kelas agar tidak mengganggu teman yang lain. Memberi peringatan agar dia harus tetap fokus pada pembelajaran. Dan soal seperti ini mungkin kita sudah bahas beberapa kali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak fokus, tidak konsentrasi belajar, yaitu kita cari tahu dulu alasannya, mengapa dia tidak fokus. Bisa jadi karena ada permasalahan di rumah, permasalahan dengan salah satu temannya, atau bermasalah dengan metode yang kita gunakan. Maka kita cari tahu alasannya, kemudian kita sesuaikan metode pembelajaran yang sesuai agar dia bisa fokus kembali. Mengabaikan ini tidak tepat, memberi hukuman apalagi, menyuruhnya keluar ini lebih fatal, memberi peringatan tidak cukup dengan hanya memberikan peringatan. Soal keempat, guru harus melakukan refleksi diri. Menurut Anda, apa itu refleksi diri bagi seorang guru? A. Mengevaluasi kinerja siswa secara berkala. B. Merenungkan dan mengevaluasi praktik pengajaran sendiri. C. Menyusun rencana pembelajaran secara rinci. D. Studi banding proses pembelajaran ke sekolah lain yang lebih berprestasi. Mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Dan kita diminta untuk melakukan refleksi diri setiap selesai melakukan pembelajaran. Apa itu refleksi diri?
Refleksi diri itu bukan mengevaluasi kinerja siswa, jadi tidak ada kaitannya dengan siswa. Kaitannya itu dengan diri kita sendiri. Kita renungkan dan evaluasi praktik pengajaran kita. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, dan kekurangannya itulah yang akan kita perbaiki ke depannya. Menyusun rencana pembelajaran secara terperinci. Ini bukan refleksi. Studi banding ini mungkin tindak lanjut dari refleksi yang kita lakukan. Mengobservasi pembelajaran yang dilakukan ini juga tindak lanjut dari refleksi. Jadi kalau refleksi itu adalah kita renungkan dulu, kemudian kita evaluasi praktik pengajaran kita sendiri. Soal kelima, ada penawaran pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Pelatihan membutuhkan biaya, namun sekolah memiliki keterbatasan dana. Maka sikap Anda adalah A. Mempelajari secara otodidak materi peningkatan kualitas guru tersebut di internet. B. Meminta sumbangan kepada orang tua siswa untuk biaya pelatihan. C. Mengurungkan niat untuk pergi karena tidak ada dana. D. Mengeluarkan dana pribadi untuk pelatihan tersebut. E. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan sesama guru di sekolah dan secara bergiliran mengikuti pelatihan. Kalau untuk pengembangan diri kita, sebaiknya yaitu kita berusaha, bukan dengan meminta sumbangan. Nah, jadi ini berarti membebankan kepada orang tua. Kemudian kalau yang C, kita urungkan niat pergi karena tidak ada dana, berarti tidak ada dana berarti kita tidak ada niat untuk mengembangkan diri kita. Mengeluarkan dana pribadi untuk pelatihan ini juga tepat, tapi yang lebih tepat itu adalah yang E. Kita inisiatif melakukan penggalangan dana dengan sesama guru di sekolah, sehingga semua guru itu bisa bergiliran mengikuti pelatihan. Kalau ini kesannya yaitu kita mementingkan diri kita sendiri. Kalau yang E, lebih ada unsur sosialnya sesama rekan guru. Berinisiatif, lakukan penggalangan dana setelah terkumpul, secara bergiliran kita mengikuti pelatihan tersebut. Kalau yang A, mempelajari secara otodidak materi peningkatan kualitas guru tersebut di internet, ini juga benar, tetapi mungkin saja ada beda antara kita belajar sendiri dengan ikut pelatihannya langsung. Maka yang paling tepat itu adalah yang E. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.